Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddis Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang dimana kita masih membahas seputar tentang ta'rif atau definisi dari taharah. Sebagaimana yang kita jelaskan, definisi daripada taharah adalah raf'ul hadas awil khabas awil najasah, atau at-taharatu minal hadas awil najasah, membersihkan atau menghilangkan hadas dan najis. Sebagaimana yang kita jelaskan, hadas itu adalah actionnya kita, perbuatannya kita. Kita buang air kecil, buang air besar, lagi haid, lagi nifas, hubungan suami istri, itu berarti apa? Sedang hadas. Sedangkan outcome-nya atau output-nya atau hasilnya itulah najis. Kita buang air kecil, pastikan ada hasilnya, yaitu air seni. Lagi buang air kecil itu kita sedang berhadas. Hasilnya yaitu air seni, itulah najis. Hadas itu pasti dari pribadi kita. Sedangkan najis itu bisa dari kita, bisa juga dari makhluk Allah yang lain. Jika kita terinjak kotoran binatang, kita membahasakannya itu terinjak hadas apa najis? Najis. Jelas Bapak Ibu perbedaan antara hadas dan najis? Kemudian kita juga sudah menjelaskan hadas itu ada dua. Ada hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar mensucikannya dengan cara apa? Mandi.
Sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika kita berbicara tentang hadas besar, masih ingat Bapak-bapak ada berapa? Ada 4. Lupa lagi. Hadas besar itu ada 4. Yang pertama khurujul mani, keluar air mani. Baik kita tersebut mendapatkannya dalam kondisi hubungan suami istri, ataupun mendapatkan air mani tersebut dengan cara mimpi basah. Yang jelas ketika kita mendapatkan air mani, berarti kita sedang hadas besar dan wajib mandi. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, ketika itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'atu hal 'alaiha ghuslun?" Wahai Rasulullah, jika wanita bermimpi, apakah dia tersebut wajib mandi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ya, wajib mandi jika dia tersebut mendapatkan air mani. Dengan hadis ini menunjukkan bahwasannya wanita juga sebagaimana laki-laki mendapatkan apa? Air mani. Dan orang yang mendapatkan air mani berarti wajib mandi jika dia ingin melaksanakan ibadah salat bil khususnya dan ibadah tawaf secara khusus juga. Kemudian yang kedua, hadas besar adalah hubungan suami istri, jima, baik air maninya keluar ataupun tidak keluar. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajibal ghusl wa illam yanzil." Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka dia wajib mandi. Keduanya wajib mandi, baik istrinya ataupun suaminya, meskipun tidak keluar air mani. Jadi dengan ketemunya khitan laki-laki dengan khitan perempuan, maksudnya hubungan suami istri, meskipun tidak keluar air mani, tetap wajib mandi. Yang ketiga, hadas besar itu adalah berkaitan tentang kewanitaan, yaitu haid. Haid adalah sesuatu yang maktub, yang sudah Allah takdirkan bagi wanita keturunan Adam alaihissalam, yang dimana tanda-tanda daripada haid itu ada 5. Masih ingat ibu-ibu? Apa? Darahnya warnanya hitam. Yang kedua, darahnya kental. Yang ketiga, darahnya bau. Yang keempat, tidak bisa membeku darahnya. Yang kelima, hangat atau agak panas. Hangat atau agak panas. Nah, ini tanda haid. Sedangkan hadas besar yang keempat adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang wanita tersebut melahirkan, baik sesar, operasi, ataupun normal, baik dapat anak ataupun keguguran.
Yang jelas darah yang keluar tersebut darah apa? Darah nifas. Nifas paling lamanya berapa hari? 40 hari berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat berkata, kanat nufasa'u tajlisu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Adalah para wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masa menunggu paling lamanya berapa hari? 40 hari. Berarti di hari ke-41 itu darah apa? Bisa satu di antara dua kemungkinan. Bisa darah istihadah, darah penyakit. Kalau di hari ke-41 itu darah penyakit yang keluar, berarti si wanita itu untuk masalah nifasnya wajib mandi. Atau kalau tidak bisa mandi diganti dengan tayamum. Kemudian kita katakan jika itu darah istihadah berarti dia wajib untuk apa? Sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi jika itu memang darah haid di hari ke-41 ternyata darah yang keluar itu warnanya hitam, bau, kental, tidak bisa membeku dan hangat dan agak panas, berarti darah apa? Darah haid. Berarti dia masih tidak dibolehkan untuk melaksanakan apa? Ibadah sholat. Sedangkan batasan minimal bagi perempuan yang nifas berapa hari? Batasan minimal. Masih ingat Bapak Ibu? Batasan paling sedikitnya wanita nifas berapa hari? 40 paling lama maksimal. Minimalnya berapa hari paling sedikitnya? Masih ingat? Tergantung wanitanya. Bisa jadi hari ini melahirkan, tahu-tahu minggu depan sudah tidak keluar darah lagi, berarti dia sudah suci. Jelas Bapak Ibu? Dan haid dan nifas ini, jika wanita mendapatkan haid atau mendapatkan nifas, ada larangan-larangan yang tidak boleh dia lakukan berkaitan dengan amalan. Yang pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Salat. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, puasa. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga. Yang ketiga, tawaf. Berdasarkan hadis yang sahih juga, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, wanita haid dan nifas tidak boleh hubungan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Ayat 222 yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang masalah haid, boleh enggak digauli perempuan yang haid tersebut. Kemudian Allah menjawab, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, darah haid itu darah kotor, maka dia atau mereka laki-laki terlarang untuk menggauli istrinya ketika haid atau nifas. Jelas Bapak Ibu? Yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Tidak boleh dicerai. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan masalah membaca Al-Quran, para ulama berdebat dan berikhtilaf. Apakah boleh seorang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran? Sebagian ulama membolehkan membaca Al-Quran dengan alasan dalil-dalil yang melarang. Wanita yang haid tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Wanita nifas tidak boleh membaca Al-Quran, hadisnya dhaif.
Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan la, tetap disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Makanya para ulama sepakat untuk Al-Quran yang cuma Al-Quran, ya, sepakat bahwasannya itu yang menjadi perdebatan di kalangan mereka. Apakah boleh wanita haid dan nifas membaca Al-Quran ataukah tidak di mushaf Al-Quran yang isinya cuma Al-Quran? Sebagian mengatakan boleh, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Tapi mereka bersepakat Al-Quran terjemahan dan Al-Quran yang ada di gadget kita itu, di HP kita, sepakat ulama mengatakan itu bukan mushaf Al-Quran. Dan Quran terjemahan, ada Al-Quran, ada terjemahannya. Wanita haid dan nifas sepakat ulama untuk membolehkan untuk membacanya, termasuk mushaf Al-Quran yang ada di handphone atau di HP kita tersebut. Ya, boleh. Yang tidak boleh apa? Al-Quran yang cuma Al-Quran toh. Untuk menghindari perdebatan para ulama tentang masalah ini, maka kita katakan kita yang haid dan nifas cukuplah membaca Al-Quran dari Quran terjemahan. Jelas ibu-ibu? Kemudian untuk mensucikan hadas besar tersebut dengan cara mandi. Mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada sekitar 9 tahapan. Ada sekitar berapa? 9 tahapan. Yang pertama, membaca bismillah. Kenapa membaca bismillah? Karena ketika kita mandi janabah atau mandi besar tersebut, ada yang namanya nanti wudu. Dengan kita membaca bismillah di luar kamar mandi, itu sudah mewakili untuk kita untuk tidak membaca bismillah di kamar mandi pada saat kita berwudu sebagaimana wudu sholat. Jelas ikhwan? Setelah membaca bismillah, kita masuk di kamar mandi, sudah ditutup kamar mandinya. Baru yang kedua yang kita lakukan yaitu membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan apa? Dengan tangan kiri. Setelah membersihkan kemaluan, kita melakukan yang keempat, yaitu berwudu sebagaimana wudunya sholat. Nanti kita jelaskan tentang wudu sebagaimana Nabi SAW. Yang jelas keempat ini berwudu sebagaimana wudu sholat. Kemudian yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Mengguyurkan air 1 kali guyuran di atas kepala kita. Setelah mengguyurkan air 1 kali di atas kepala kita, kita melakukan mandi sebagaimana lazimnya kita mandi biasa. Ya, maaf. Setelah kita mengguyurkan air 1 kali di kepala kita, yang kita lakukan yang ketujuh adalah keramas. Maaf, yang ketujuh. Keenam. Yang pertama, saya ulangi, membaca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudu sholat. Yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Kemudian yang keenam, keramas. Yang enam, keramas. Maksudnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Bunda Maimunah, bahwasanya Rasulullah menggerakkan jari beliau di kepala beliau seperti ini. Maksudnya apa?
keramas, tentunya boleh pakai sampo. Tentunya apa? Boleh pakai sampo. Ketika air tersebut sudah terasa masuk ke pori-pori kepala kita atau akar-akar rambut kita, maka kita lakukan yang ke-8, ke-7. Ya, kita lakukan yang ke-7, yaitu mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran di kepala kita. 1, bersihkan. 2, bersihkan. 3, bersihkan. Itu yang ke-7. Mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran, tujuannya untuk membersihkan hasil dari keramas kita tadi. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang ke-8 adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita sebagaimana lazimnya kita mandi biasa di hari-hari kita. Hari ini kita mandi kan? Nah, kita yang lakukan yang ke-8 tersebut, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Dari kepala, badan, tangan, kaki sampai mata kaki juga kita guyurkan air. Sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita. Tentunya boleh nggak Ustaz pakai sabun? Boleh. Selesai mandi, sudah kita mandi, selesai sudah kita sabunan, bersih sudah dari sabun kita, selesai mandi, baru kita melakukan yang ke-9, yaitu mengguyurkan air di kaki kita sampai mata kaki. Mengguyurkan air ke kaki kita sampai kemana? Ke mata kaki. Nah, itulah mandi Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha dan hadis Ummul Mukminin ibunda atau Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jelas Bapak Ibu tentang masalah mandi janabah. Ya, mandi setelah haid, mandi setelah nifas, mandi setelah hubungan, seperti itu tadi. Jelas Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang masalah hadas kecil. Kita masuk kepada apa? Pembahasan tentang hadas kecil. Hadas kecil itu selain dari 4 hal tadi, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita selain air mani, selain haid, selain nifas, berarti itu apa? Hadas kecil. Selain daripada keluar haid, keluar nifas, keluar air mani, berarti itu semua apa yang keluar dari kubul dan dubur kita, dari bagian bawah tersebut maksudnya itu hadas apa? Hadas kecil. Jelas ya? Karena yang 4 hal tadi itu adalah hadas besar. Selain daripada 4 hal atau 3 hal ini berarti itu hadas apa? Hadas kecil. Yang dimana hadas kecil tersebut disucikan dengan cara bagaimana? Dengan cara berwudu. Wudu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh beliau di hadapan para sahabat ridwanullah ajmain. Wudu Rasulullah yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca apa? Bismillah. Sorry afwan. Tidak tanpa Ar-Rahman Rahim. Tanpa mengucapkan Ar-Rahman Rahim. Cukup Bismillah saja. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak mengucapkan nama Allah. Berarti apa? Bismillah. Tanpa ada penambahan atau embel-embel Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup apa? Membaca bismillah. Jadi yang pertama, sebelum kita berwudu membaca apa? Bismillah. Tanpa mengucapkan embel-embel Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas? Bapak Ibu?
Cukup membaca apa? Bismillah, tanpa ada penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu dikuatkan dengan dalil hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar bersama 70 orang sahabatnya. Pada waktu itu kekurangan air. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal min ahadim minkum ma? Siapa di antara kalian yang membawa air meskipun sedikit? Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ada air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kemudian mengucapkan dan berkata kepada sahabat tersebut, tolong air yang sedikit itu ditaruh di bejana atau di ember. Kemudian Nabi SAW ketika sudah mendapatkan air yang sedikit tersebut sudah diletakkan di ember atau di bejana, Rasulullah meletakkan jari jemari beliau ke air yang ada di dalam ember tersebut. Kemudian mengangkat tangan beliau lagi, keluarlah air begitu kencang dan derasnya dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita katakan apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, tawaddau bismillah, berwudulah kalian dari air yang keluar dari jemari-jemariku ini. Ya, tetapi sebelum kalian berwudu ucapkan apa? Bismillah. Ya, tanpa ada penambahan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup bismillah saja. Cukup bismillah saja. Kemudian yang kedua, setelah kita mengucapkan bismillah, kita membersihkan kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Berdasarkan hadis dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika mempraktekkan wudunya Nabi SAW kepada Humran pembantunya, Utsman bin Affan ya membasuh kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Istaukafa thalathan. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW juga dalam hadis yang lain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakaffa thalathan. Adalah Rasulullah membersihkan kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali bersihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tamadmad, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid al-Ansari, hadis dari Abu Hurairah, ya, dan yang lainnya. Ya, termasuk hadis dari Luqait radhiyallahu an, yang dimana Nabi SAW bersabda, idza tawadda'ta fadmad, apabila kalian berwudu hendaknya berkumur-kumur. Berapa kali berkumur-kumur? Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali kumuran. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq, membersihkan hidung kita dari kotoran-kotoran yang ada di hidung kita tersebut. Ya, caranya begini, ambil air dengan telapak tangan kita yang kanan, kemudian kita hirup, kita sedot, kemudian langsung jari jemari tangan yang kiri mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Sebanyak 3 kali juga. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka istinsyaqlah. Dan setelah istinsyak tersebut, ya, keluarkanlah kotoran-kotoran yang ada di hidung tersebut dengan jari jemari tangan kita yang kiri. Kemudian kita katakan, untuk berkumur-kumur dan istinsyak boleh dijadikan satu dengan air yang sama. Sekali lagi, Bapak Ibu perhatian, untuk berkumur-kumur dan istinsyak, membersihkan hidung, boleh sekaligus.
Ya, air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur sekaligus untuk apa? Membersihkan hidung. Caranya apa? Sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid al-Ansari dan juga hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Itu yang keberapa? Yang keempat. Jadi istinsyak dan berkumur-kumur boleh digabungkan jadi satu. Penggabungan ini boleh? Sudah jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Kemudian yang kelima, membasuh wajah atau membasuh muka. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 1 kali wajibnya. Hitungan untuk yang kedua dan ketiga hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya? Hukumnya apa? Sunnah. Dan ketika kita membasuh muka kita tersebut pada saat berwudu, bukan air ditimpuk-timpukkan di muka kita, tapi air kita ambil dengan kedua telapak tangan kita atau satu telapak tangan kita, kemudian air tersebut kita jalankan di seluruh wajah kita ini, sehingga seluruh wajah kita tersebut terkena air. Bahkan bagi mereka yang berjenggot lebat, boleh dia mengambil air lagi kemudian dia masukkan ke bagian daripada dagu ini yang tumbuh jenggot, agar tidak ada dari anggota wajah kita ini yang tidak terkena air. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang keenam adalah membersihkan tangan sampai ke siku. Membersihkan tangan apa? Sampai ke siku. Tangan yang kanan dulu 3 kali, baru tangan yang kiri 3 kali. Berdasarkan hadis yang sahih dan firman Allah, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang keenam, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dan basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Diterangkan dalam hadis, tangan yang kanan dulu lebih duluan, baru tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Ketujuh, mengusap kepala. Mengusap kepala itu cuma 1 kali usapan saja. Ambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian kedua telapak tangan ini yang ada air kita jalankan di kepala kita sampai tengkuk belakang, kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari tangan kita ini tujuannya untuk membersihkan telinga. Kata Nabi SAW, al-udhunani minar ra's. Pengusapan telinga ini airnya dari bekas mengusap kepala, bukan mengambil air yang baru. Jelas Bapak Ibu? Ya, ambil air dengan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan yang ada air tersebut kita jalankan ke kepala kita sampai tengkuk belakang, leher bagian belakang. Kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari kita tersebut untuk mengusap telinga dengan cara telunjuk masuk ke lubang telinga ibu jari yang mengusap telinga ini. Tidak sah wudu seseorang yang cuma sekedar jambulnya doang yang diusap. Atau salah seorang wanita berhubung memiliki rambut panjang, kemudian airnya ditimpuk-timpukkan di rambut tersebut. Kita katakan ini kesalahan. Dan wanita tersebut, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, wudunya sama sebagaimana wudu laki-laki, tidak ada bedanya. Yang diusap itu kepala, bukan rambut. Berhubung di kepala kita tumbuh rambut, maka sekalian kita usap juga rambut kita. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang ke-8 adalah mengusap atau membasuh kaki sampai ke mata kaki. Membasuh kaki sampai ke mana? Ke mata kaki.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah berdoa. Doanya apa? Masih ingat? Doanya apa? Apa Pak? Hadis Umar bin Khattab dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebenarnya cukup sampai di sini, tapi kalau disambung lebih afdal, lebih utama. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau kita gabung semua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu pembacaan doa yang pertama. Ada doa hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi apa? Doa yang hampir sama, bahkan sama dengan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita katakan selain doa kafaratul majlis, juga doa apa? Doa setelah berwudu. Nah ini tentang masalah wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa 9 tahapan, bisa juga 8 tahapan. Kalau 8 tahapan berarti apa? Kumur-kumur dan istinsyak digabung jadi 1. Sampai di sini Bapak-bapak jelas? Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang masalah najis. Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai sesuatu yang menjijikkan atau kotor. Jadi segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan, segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya dianggapnya apa? Najis. Itulah najis. Yang dimana najis itu ya adalah hiya kullu mustakdzirin yamna'us shalah. Segala sesuatu yang kotor, yang dimana kotornya itu dianggap oleh Allah dan Rasulnya, yang bisa mencegah kita untuk tidak melakukan sholat. Tidak sah salat kita dikarenakan ada najis. Karena salah satu sahnya salat kita tersebut ya suci dari yang namanya najis, terutama 3 tempat, yaitu badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat salat kita harus suci daripada najis. Jelas ikhwan fillah? Jadi yang disebut dengan najis tersebut adalah apa? Segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya dianggapnya apa? Najis, yang bisa mencegah kita ya tidak sah salat kita dan tawaf kita dikarenakan ada najis. Sampai di sini jelas? Najis itu kita katakan para ulama sepakat segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, dari mulut kita misalnya. Apa sesuatu yang keluar dari mulut kita?
liur, apalagi? Dahak, apalagi? Darah, apalagi? Ludah. Liur sama dengan ludah. Dahak, muntah. Berhubung keluarnya dari mulut kita ini, maka sesuatu itu tidaklah najis. Jadi kalau seandainya sholat, kita terkena muntahan anak kita, baju kita bawa sholat, sholatnya sah tidak? Sah. Kita lagi batuk, kemudian keluar dahak terus menerus. Berhubung kita nggak bawa tisu, kemudian kita ludahkan di pakaian kita. Kemudian kita gosok-gosokkan misalnya. Sah nggak sholat kita? Sah. Karena dahak itu tidaklah najis. Jelas Bapak Ibu? Atau segala sesuatu yang keluar dari hidung kita, dari upil, darah, ya, atau kotoran yang lain, semuanya apa? Bersih dan suci dan tidak najis. Kalau sekiranya kita ngambil sapu tangan atau mungkin tisu, kemudian ketika kita mimisan, kita bersihkan, kemudian tisu tersebut atau sapu tangan tersebut kita masukkan ke baju kita, sah enggak sholat kita? Sah. Karena ketika mimisan keluar darah di hidung itu tidak membatalkan wudhu kita, apalagi tidak membatalkan ibadah sholat kita. Karena darah yang keluar di hidung, di mata, di telinga, di mulut itu bukan apa? Najis. Jelas Bapak Ibu? Kemudian segala sesuatu yang keluar di telinga kita, apapun sesuatunya, yang jelas dari kotoran-kotorannya, ya, ataupun yang lainnya, semua yang keluar dari telinga kini, ya, dari telinga kita ini, ya, itu tidak najis. Jelas Bapak Ibu? Kemudian, jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, baik dari hidung, dari mulut, dari mata, dari telinga, najis bukan? Tidak najis. Kemudian selanjutnya, para ulama juga bersepakat, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, kubul tahu? Bagian bawah itu namanya apa? Kubul. Dan keluar dari dubur kita, apapun sesuatunya, sepakat ulama segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita semuanya adalah najis. Adalah apa? Najis. Kecuali satu yang tidak najis, yaitu apa? Air mani. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya air maninya Nabi SAW menempel di pakaian beliau, mengering. Kemudian Bunda Aisyah mengatakan ufrikuhu, aku garuk-garuk, ya kan? Seperti itu, aku garuk-garuk untuk menghilangkan sesuatu yang kering tadi yang menempel di baju atau di pakaian beliau. Kemudian baju tersebut dibawa sholat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika air mani itu najis, pastinya Nabi SAW menyuruh Bunda Aisyah atau Ibunda Aisyah untuk mencuci pakaian tersebut. Untuk apa? Mencuci pakaian tersebut yang terkena air mani tadi. Padahal kita tahu syarat sahnya ibadah salat kita suci daripada najis. Salah satunya sucinya pakaian kita dari najis tersebut. Tapi air mani yang menempel di pakaian beliau tersebut, pakaiannya beliau bawa ke dalam salat, menunjukkan bahwasannya air mani itu tidak najis. Tapi selain air mani, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita semuanya apa? Najis. Dari yang namanya air seni, kotoran habis buang air besar, nifas, haid, istihadah, darah wasir atau darah ambeyan,
madi, wadi, keputihan, semuanya itu apa? Najis. Kecuali apa tadi yang tidak najis? Air mani. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Kemudian selanjutnya, itu kan berkaitan dengan manusia. Bagaimana dengan kotoran binatang? Para ulama sepakat untuk kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Para ulama sepakat untuk kotoran binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, maka kotorannya itu semuanya adalah apa? Najis. Semua kotorannya itu apa? Najis. Binatang yang mana? Binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dagingnya untuk dimakan, kecuali binatang-binatang yang tidak ada darahnya. Kecuali binatang-binatang yang tidak ada darahnya. Kalau toh ada darahnya, ya, darahnya membeku, tidak mencair. Seperti binatang apa? Cecak. Kita sholat, tahu-tahu cecak nempel di peci kita. Kemudian dia buang kotoran di peci kita tersebut. Sah nggak sholat kita? Sah. Kenapa? Karena kotoran binatang tersebut yang berkaitan dengan binatang yang tidak ada darahnya, seperti cecak, kotorannya tersebut tidak najis. Ibu lagi sholat, tahu-tahu cecak meloncat dari dinding, kemudian hinggap di jilbab ibu, kemudian buang kotoran di jilbab ibu atau di baju ibu. Ya, batal nggak sholatnya? Batal nggak ibu-ibu sholatnya? Tidak batal. Wudunya batal nggak? Tidak batal juga. Jelas ya? Karena kotoran binatang, kotoran yang binatang yang tidak ada darahnya tersebut, kotorannya suci, tidak najis. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Jadi binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya apa? Najis. Kecuali binatang-binatang apa? Yang tidak ada darahnya, seperti cecak, kecoa, kita injak-injak sekalipun tidak ada darahnya. Berarti kotorannya najis apa tidak najis? Tidak najis. Jelas sampai di sini? Kemudian para ulama berdebat tentang masalah kotoran binatang yang halal dimakan. Apakah kotorannya itu najis ataukah tidak najis? Seperti kotoran ayam, bebek, angsa, jerapah, kuda, ya, kerbau, kambing, sapi, onta, ya, dan yang lainnya. Binatangnya semuanya halal. Pertanyaannya, kotorannya najis apa tidak? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal, kotorannya tidak najis. Kotorannya apa? Tidak najis. Berdasarkan dua hadis dari Nabi SAW. Yang pertama, hadis dari Barra bin Azib. Ketika Nabi SAW ditanya tentang sholat di kandang kambing, boleh tidak? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, sallu fi marabidil ghanami fa innaha barakatun. Salatlah kalian di kandang kambing, karena kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Kata para ulama,
yang mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal tidak najis, buktinya sahabat itu diizinkan oleh Nabi SAW untuk sholat di kandang kambing. Ada kemungkinan di kandang kambing itu ada kotoran kambingnya. Padahal kita tahu bahwasannya salah satu syarat sahnya ibadah sholat kita itu suci daripada najis, terutama tempat sholat harus bersih dari yang namanya najis. Kalau sekiranya kotoran binatang yang halal itu najis, maka kata sahabat tersebut atau kata para ulama tersebut, ya tidak mungkin Rasulullah mengizinkan sahabat tersebut untuk sholat di kandang kambing. Jelas Bapak Ibu? Itu dalil yang pertama bagi mereka yang mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal itu tidak najis alias suci. Hadis yang kedua dari pendapat yang pertama ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ketika itu ada sahabat atau satu kaum yang mendapatkan sakit diare, buang-buang air terus menerus, buang air terus menerus. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW bertanya tentang obatnya ini apa ya Rasulullah. Aku berhari-hari ini buang air. Aku ya sudah coba ini, coba itu, tetap saja buang-buang air. Obatnya apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk datang ke Mabarikul Ibil, untuk datang ke kandang onta. Kata Nabi SAW, coba antum tanyakan ke peternak onta obatnya apa? Obat dari buang-buang air atau diare ini. Kemudian sahabat itu datang ke peternakan onta atau ke kandang onta untuk bertanya kepada peternak onta tentang obat dari buang-buang air ini. Kemudian peternak onta mengambilkan air seni onta, ya, termasuk susunya juga. Kemudian air seni onta itu disuruh oleh sahabat peternak onta itu untuk diminum oleh sahabat yang terkena penyakit diare atau buang-buang air. Sahabat tersebut meminumnya. Kemudian habis meminum, langsung ke kamar mandi, buang-buang air. Subhanallah, habis buang air tersebut sembuh dia, sehat. Dikarenakan disebabkan minum air seni onta tadi. Kata ulama, jika air seni onta yang halal tersebut najis, pastilah Nabi SAW tidak menyuruh sahabat yang sakit diare atau buang-buang air tersebut untuk minum air seninya onta. Menunjukkan bahwasannya kotoran binatang yang halal itu kotorannya tidaklah najis alias suci. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Makanya air seni onta itu lebih mahal daripada susu ontanya. Kalau misalnya air seni onta segini itu harganya 15 rial, atau kalau kita katakan susu onta itu sekitar 7 rial atau 5 rial segini, tapi kalau kalau air seninya onta lebih mahal, 15 rial. Ya, susu onta segini paling 5 rial. Tapi kalau air seni onta segini berapa? Bisa 15 rial. Kita mau mencoba, mau minum air seninya onta, enggak kuat, bau banget. Kita minum susunya onta saja yang berani. Ya, susu onta kita masih berani, tapi kalau air seninya onta enggak berani. Meskipun kita tahu itu obat. Ya. Nah, itu dalil yang pertama. Pendapat yang pertama yang mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan, kotorannya apa? Tidak najis alias suci. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal pun ya itu najis. Kotoran binatang yang halal pun juga apa? Najis kotorannya. Mereka berdasarkan 3 dalil. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal pun najis,
itu memiliki 3 dalil. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis siapa? Abu Hurairah, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turab lahu tuhur." Apabila salah seorang di antara kalian sandalnya terinjak kotoran, sandalnya apa? Terinjak kotoran, maka hendaknya dia sandal tersebut hendaknya dia gosok-gosokkan di tanah, maka sandal itu sudah suci. Dengan dalil seperti ini kita katakan kotoran apa itu? Umum. Bisa jadi kotoran yang terinjak, sandal yang terinjak kotoran tersebut kotorannya manusia. Bisa jadi kotoran binatang. Bisa jadi binatang yang halal, bisa juga binatang yang haram. Umum kata mereka. Rasulullah tidak merinci di situ. Rasulullah tidak menjelaskan kotorannya siapa itu. Jelas ya kawan? Dengan dalil ini menunjukkan secara umumnya kotoran binatang yang halal pun juga apa? Najis. Dalil yang kedua dari mereka tersebut adalah hadis dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah dan Abdullah ibnu Mas'ud ini sedang melakukan apa? Safar. Kemudian di pertengahan jalan kekurangan air. Padahal Rasulullah SAW mau buang air besar, tidak ada air bahkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud untuk mengambilkan 3 butir batu yang bersih. Untuk apa? Mengambilkan 3 batu yang bersih. Untuk apa? Istijmar. Istijmar itu pengganti istinja. Kalau istinja itu cebok dengan air. Kalau istijmar itu cebok dengan batu atau sejenisnya, seperti tisu misalnya. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud cuma membawakan 2 butir batu yang bersih. Kemudian yang ketiganya itu bukan membawa batu, tapi membawa apa? Warasatu himarin, membawa kotoran keledai. 2 batu yang bersih diambil oleh Nabi SAW, sedangkan kotoran keledai atau kotoran himar atau dongki dibuang oleh Nabi SAW sambil mengatakan, innahu rijsun. Kotoran keledai ini adalah najis. Jelas? Hadisnya sahih. Keledai itu ada 2. Keledai atau himar atau dongki itu ada 2. Ada keledai yang boleh dimakan, ada keledai yang tidak boleh untuk dimakan. Istilahnya ada keledai al-ahli, keledai yang jinak, ada keledai al-wahsh, ya, al-wahshi, keledai yang liar. Yang mana yang halal, ikhwanu fiddin, azani wa azakumullah? Keledai yang jinak apa yang liar yang halal? Yang mana? Yang liar, benar. Yang liar halal, dagingnya dimakan. Keledai yang liar halal dimakan, sedangkan keledai yang jinak haram untuk dimakan. Jelas ya? Nah, kita katakan hadis ini tidak mengatakan kotoran keledai yang mana ya Rasulullah? Yang liarkah ataukah yang jinak? Yang haramkah ataukah yang halal dimakan? Jelas? Ya. Jadi keledai yang haram itu yang dimakan keledai apa? Al-ahli. Keledai apa? Jinak. Hah? Yang apa? Yang halal dimakan yang mana? Yang liar, maaf. Kemudian yang haram dimakan? Yang jinak. Jelas ya? Jadi keledai yang halal dimakan adalah keledai al-wahash, keledai yang liar. Sedangkan keledai al-ahli haram untuk dimakan. Keledai yang jinak haram dimakan. Dari hadis ini kita katakan apa? Umum. Warasatu himarin nakira, yang jinakkah yang haram dimakan, ataukah himar al-wahash, yaitu himar yang
liar, tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, menunjukkan umum. Berarti apa? Umum juga, termasuk kotoran binatang yang yang halal pun kotorannya adalah najis. Jadi sekali lagi, keledai yang halal yang mana Bapak-bapak? Yang liar apa yang jinak? Yang liar. Yang haram yang mana keledainya? Yang jinak. Taib. Itu. Dalil yang ketiga dari ulama yang mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal pun adalah najis, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sedang melaksanakan salat zuhur. Dulu kan tidak sebagaimana sekarang ini. Masjid kita alhamdulillah pakai tehalnya bagus. Kemudian pakai karpet, kemudian ada penutup, ada kipas angin, bahkan ada AC. Alhamdulillah. Dulu selain tidak ada atap, juga apa? Langsung tanah, tidak ada tehal. Apalagi karpet, tidak ada. Makanya Rasulullah SAW sholat menggunakan apa? Sandal atau sepatu. Jelas? Kita boleh sholat dengan sepatu atau sandal kalau sholat id, langsung tanah lapang. Ya kan? Sholat di tanah langsung. Tapi kalau sholat di masjid yang ada karpetnya, ada sajadahnya, nggak boleh. Kita harus lepas sandal dan sepatu. Dalilnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla 'alal hasir hafiyan. Karena Nabi sallallahu ya, yusalli 'alal hasir hafiyan. Adalah Nabi SAW salat di atas tikar dalam kondisi apa? Ya, lepas sandal. Jadi kita katakan kalau kita di atas tikar, sajadah atau karpet, kita harus apa? Lepas sandal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, subhanallah waktu itu Rasulullah pakai sandal salatnya. Rakaat yang kedua, habis tasyahud yang pertama, bangkit untuk rakaat yang ketiga, Rasulullah lepas sandal. Para sahabat pun ikut-ikutan lepas sandal. Habis selesai sholat, ditanya oleh Nabi SAW, lima khala'tum ni'alakum. Loh, kenapa kok kalian ini lepas sandal? Kata mereka, ra'ayna khala'ta ni'alaka ya Rasulullah. Kami telah melihat antum melepas sandal antum. Fakhala'na, maka kami pun juga ikut-ikutan lepas sandal juga. Subhanallah. Taatnya para sahabat ridwanullah ajmain. Khawatir jangan-jangan itu syariat dalam masalah ibadah salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menghabarkan kepada sahabatnya, inna Jibril ja'ani fa akhbarani anna fi na'li ada. Tadi ketika di 2 rakaat yang pertama, Jibril datang kepadaku dan menghabarkan bahwasannya di sandalku tersebut ada apa? Ada kotorannya. Ada apa? Kotorannya. Makanya aku lepas. Kotoran siapa? Wallahu a'lam, umum. Bisa jadi kotoran manusia, bisa jadi kotoran binatang. Binatang yang mana? Bisa jadi binatang yang haram, bisa jadi binatang yang halal. Jadi kesimpulannya dari pendapat yang pertama dan kedua, yang mana yang rajih? Saya memilih pendapat yang kedua. Seluruh binatang baik yang haram ataupun yang halal dimakan dagingnya, kotorannya tersebut adalah najis, kecuali binatang-binatang yang tidak ada darahnya. Kalau toh ada darahnya, darahnya tidak mengalir. Ini pendapat yang rajih. Jelas Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya, yang rajih adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan seluruh binatang, baik binatang yang halal ataupun binatang yang haram, kotorannya tersebut adalah najis, kecuali binatang-binatang yang tidak ada
darahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, bagaimana membantah mereka tadi? Pendapat yang pertama, seperti kasusnya sahabat diizinkan untuk salat di kandang kambing. Kita katakan kepada pendapat yang pertama, bahwasannya Rasulullah mengizinkan sahabat tersebut untuk salat di kandang kambing bukan berarti penafian, peniadaan perintah untuk membersihkan kandang kambing sebelum salat. Ya kan? Bisa saja Rasulullah mengatakan, sebelum kalian salat bersihkan dulu itu kotoran kambingnya. Bisa kan? Dan terasa tidak mungkin sahabat itu salat, ya sujudnya percis di atas kotoran kambing. Jelas? Terasa tidak mungkin seperti itu. Atau untuk membantah masalah air seni onta, itu khusus air seni onta. Itu khusus untuk air seni onta. Karena itu obat. Kalau bapak, ibu masih sakit-sakit, buang-buang air terus menerus, coba minum air seni onta. Insya Allah sembuh. Nah, di Indonesia Ustaz nggak ada air seni onta ini, karena ontanya sedikit, paling cuma ada di Ragunan misalnya. Boleh nggak diganti dengan air seni kambing, air seni sapi, air seni kuda? Kita katakan tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Itu khusus untuk apa? Air seninya onta. Jelas tentang masalah najis? Nah itu. Kemudian terakhir sebelum pertanyaan, ya, kita katakan hal-hal yang membatalkan ibadah wudu kita. Apa saja? Ada 5. Hal-hal yang membatalkan wudu kita tersebut itu ada 5. Hal-hal yang membatalkan wudu kita itu ada 5. Yang pertama, yang membatalkan wudu kita adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, apapun jenis sesuatunya tersebut, itu membatalkan wudu kita. Dari air seni, kotoran habis buang air besar, kemudian keluar darah, ya, keluar angin, keputihan, ya, apapun yang keluar, madi, wadi, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita itu apa? Membatalkan wudu kita. Jelas? Ya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan wudu kita adalah an-naumul amid, tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Artinya tidur ringan tidak membatalkan wudu. Apa bedanya tidur nyenyak, pulas sama tidur ringan? Apa bedanya? Ya, kalau tidur pulas itu kita nggak sadar sama sekali. Misalnya di antara kita ini kan ada yang ngantuk, ya, apalagi anginnya sepoi-sepoi, habis hujan nih, ya kan, ngantuk. Subhanallah, tertidur kita. Ya, kalau ustadznya teriak-teriak, dia bangun, ngeh lagi. Kadang sedikit ngeh lagi. Tidur pulas enggak? Tidak tidur pulas, itu tidur ringan. Tapi kalau seandainya pengajian atau khutbah Jumat, dia tidur, kemudian ustadznya teriak-teriak, dia juga enggak dengar. Habis selesai kajian atau habis khutbah Jumat, dibangunkan, Pak, sudah iqamatus sholat, Pak, sudah apa? Sudah habis kajiannya. Tidur pulas enggak dia? Pulas, enggak sadar. Ya. Sampai-sampai hatta bom juga mungkin enggak kedengaran kali saking pulasnya. Jelas? Nah, itu yang membedakan antara tidur pulas dengan tidur ringan. Kita lagi dengarkan ustadz pengajian, kita pegang pena. Ngantuk-ngantuk, penanya jatuh. Sadar pena jatuh. Berarti tidur pulas apa tidur ringan? Tapi kita pegang pena,
ngantuk-ngantuk, tertidur, sampai ke meja-meja, jatuh penanya, gak sadar pena itu jatuh. Tidur ringan apa tidur pulas? Pulas. Nah, kalau tidur pulas batal wudunya. Kenapa? Kok tidur pulas batal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika asyah, faman nama falyatawadda. Mata ini pengikat lubang tubuh kita. Pengikat lubang tubuh kita. Ngah, mengerti. Kalau mata kita melek, segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita kan tahu. Tapi kalau kita tertidur, terpejam mata kita ini, maka terbukalah ikatan-ikatan lubang tubuh kita tersebut. Coba tanya istri antum, kalau antum tidur pulas, antum buang angin, antum gak sadar ya kan? Ya, habis makan jengkol, habis makan petir, ngantuk cepat datang tidur. Yang keluar apa? Ngeri-ngeri sedap. Gak sadar. Ya. Baik pihak istri ataupun pihak suami. Makanya dengan orang yang tidur pulas itu dalam kondisi gak sadar ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya dia tersebut. Makanya orang yang tertidur lelap, dia tersebut apa? Batal wudunya, dan kalau dia mau sholat wajib untuk berwudu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah massul faraj awil zakar amdan, ya, mubasyaran atau mubasyarat, ya, memegang kemaluan langsung bila hailin, ya, bila hailin, memegang kemaluan secara langsung tanpa ada penghalang, tanpa ada kain, tanpa ada handuk, tanpa ada celana, tanpa ada baju. Kalau kita kan sekarang ini punya baju kan, pakai ini, tahu-tahu gatal, kita gaguk misalnya, punya kita tersebut, batal nggak? Kenapa? Karena ada kain penghalangnya tersebut, ada baju. Tapi kalau langsung kita pegang tanpa ada penghalang, sengaja kita memegangnya, berarti apa? Batal wudu kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya secara langsung dan sengaja, batal wudunya. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka batal wudunya. Langsung dan sengaja, tanpa ada kain, tanpa ada celana, tanpa ada baju. Langsung dipegang. Kalau kita misalnya laki-laki habis mandi, sudah wudu nih, kemudian kita handukan, tersentil sedikit punya kita, batal nggak wudu kita? Kita handukan, sudah ada wudu nih, tahu-tahu saking semangatnya untuk cepat-cepat atau buru-buru, tersentil punya kita sedikit, batal nggak wudunya? Tidak batal, nggak sengaja. Kalau kita mandi, termasuk mandi janabah, terpegang kemaluan kita pakai sabunan, sengaja bukan? Sengaja pakai sabun, berarti batal nggak wudu kita? Batal, seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Nah, memegang kemaluan, baik punya sendiri ataupun punya orang lain, jangan negatif thinking dulu, jangan kotor dulu dan jorok dulu pikirannya. Maksudnya orang lain itu bisa jadi nyebokin anak. Nyebokin anak batal wudu kita. Kenapa? Langsung dan sengaja. Jelas Bapak Ibu? Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang membatalkan wudu kita adalah ya, zawalul akal, hilang akal. Hilang akal. Baik itu mabuk, habis negak pil koplo, atau kalau zaman dulu di kampung Ambon ini apa? Topi miring apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, pil koplo, dari ekstasi, sisir for, atau yang lainnya, termasuk topi miring, topi apa dan seterusnya itu, ya,
atau oplosan dan seterusnya itu mabuk. Orang mabuk itu nggak sadar kan? Ya, antum lebih paham daripada saya ini. Antum lebih paham, yang tinggal di sini lebih paham daripada saya. Ya, kadang kan ngaco nih, mata merah, ngomong ngaco, ya kan? Seenaknya saja, berarti lagi apa? Mabuk, batal wudunya, batal sholatnya. Jelas? Bapak Ibu? Hilang akal. Termasuk juga yang hilang akal itu orang pingsan. Orang pingsan hilang akal juga, batal juga apa? Wudunya. Termasuk juga hilang akal juga apa? Orang yang on and off. Kadang on, kadang off. Siapa itu? Pikun. Kayak ibu-ibu, lu siapa nih? Anak mama. Oh, gue nggak punya nih, punya anak sejelek ini. Oh, berarti mama lagi off nih. Ya kan, lagi off. Tapi kalau seandainya dia, oh lu siapa misalnya, berarti lagi apa? On. Jelas ya? Jadi kalau lagi on, ya dia wajib untuk sholat, wajib sebelumnya untuk berwudu. Tapi kalau lagi off, susah. Jangankan untuk masalah bacaan sholat, untuk jumlah sholatnya aja berapa nggak tahu. Jangankan berkaitan dengan sholat, anaknya sendiri nggak kenal dia. Berarti lagi apa? Oh, pikun. Pikun itu sibhul majnun, sama dengan orang yang gila seperti itu. Jelas, Bapak Ibu? Dan batal sholatnya orang yang batal sholat batal wudunya orang yang pikun itu. Batal wudunya orang yang pikun karena hilang akal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang membatalkan wudu kita adalah makan daging onta. Makan apa? Daging onta, khusus daging onta. Dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam. Berwudulah habis makan daging onta. Berwudulah habis makan daging onta. Berarti makan daging onta apa? Batal. Tapi tidak perlu berwudu habis makan daging kambing. Berarti makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Dalam hadis Jabir bin Samarah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, atawaddu min luhumil ibil, apakah aku wajib berwudu habis makan daging onta? Qala na'am, ya wajib berwudu habis makan daging onta. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, atawaddu min luhumil ghanam, apakah aku wajib untuk berwudu habis makan daging kambing? In syi'ta tatawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu ingin berwudu tentu itu bagus, tapi kalau tidak berwudu tidak mengapa. Berarti makan daging selain makan daging onta tidak membatalkan wudu. Daging ayam, daging bebek, daging angsa, daging kuda, daging jerapah, ya, daging kerbau, daging sapi, kambing tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma apa? Makan daging onta. Makan susu ontanya, minum susu onta batal nggak? Tidak, minum susu onta tidak membatalkan. Tapi makan daging onta batal. Kenapa? Karena daging onta itu panas. Ya, tidak disarankan bagi mereka yang belum kawin untuk makan daging onta. Karena bisa bahaya, langsung jos takutnya. Dan tidak ada pelampiasan syahwatnya tersebut karena masih bujangan. Saking panasnya daging onta itu, kata para ahli, ya, membuat kita itu nggak sadar diri. Ada angin yang keluar di lubang dubur kita tersebut. Wallahu alam, itu alasan dari para ahli tentang keterangan tentang daging onta tersebut. Yang jelas cuma 5 ini saja yang membatalkan wudu kita. Yang pertama tadi apa? Segala sesuatu
yang keluar dari kubur dan dubur kita. Yang kedua, tidur nyenyak. Yang ketiga, memegang kemaluan secara langsung tanpa ada penghalang dan sengaja tentunya. Yang keempat, hilang akal. Yang kelima, makan daging onta. Taib, tinggal 15 menit lagi azan. Ada pertanyaan Bapak Ibu seputar apa yang kita bahas tadi berkaitan dengan hadas dan najis? Fayatafaddal mashkura. Taib. Sebelum Bapak Ibu bertanya, saya ingin mengasihkan hadiah. Ya, siapa yang bisa menjawab ini? Bapak-bapak dulu. Bukunya lebih besar ini daripada untuk ibu-ibu. Judulnya, ya, bukunya Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Pertanyaannya, ada berapakah hadas besar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya Bapak silakan. Ada berapa dulu? Apa, sebutkan satu persatu. Haid, nifas, apa junub itu maksudnya? Keluar air mani. Yang keempat, yang terakhir, yang antum istilahkan tadi apa? Antum sudah kawin? Ya, itu Pak. Silakan. Ibu-ibu, mau ditanya enggak? Siapa yang bisa menjawab? Tolong praktekkan atau sebutkan secara global tentang wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh 8 tahapan, boleh 9 tahapan. Siapa ini? Ibu yang paling tua, silakan. Kita nggak lihat ini masalahnya, nggak tahu nunjuk yang mana ini penitia. Siapa yang bisa jawab? Ya, ibu siapa Bu? Bu Lela. Silakan Bu Lela. Yang pertama apa Bu Lela? Yang pertama bismillah. Membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Telapak tangan ya, membasuh kedua telapak tangan. Sebanyak berapa kali Bu Lela? 3 kali. 3 kali. Yang ketiga, Berkumur dan membersihkan hidung. berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya betul. Kemudian istinsyak. Yang keempat, Membersihkan muka. membasuh wajah atau muka sebanyak 3 kali. Yang kelima, Membersihkan tangan sampai sikut. membasuh tangan sampai yang ke siku. Kanan apa kiri dulu Bu Lela? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kanan 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali. Selanjutnya, yang keenam, Membersihkan dari Ah. kepala sampai mengusap kepala, bolak-balik ya, termasuk telinga. Ya, mengusap. Ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Jelas tadi yang saya contohkan enggak? Mengusap kepala, ambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian kita jalankan sampai tengkuk belakang, kita kembalikan ke depan, sisa air telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga. Sudah saya contohkan enggak tadi? Sudah. Jelas ya? Hah? Kemudian selanjutnya apa Bu Lela? membasuh kaki 3 kali. Membasuh kaki sampai kemana? Sampai mata kaki. Mata kaki. Jari. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Yang kanan dulu apa yang kiri? Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yang selanjutnya yang terakhir? Doa. Doanya apa? Salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di sini enggak apa-apa? Atau ingin ditambah? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Kalau kita ulang, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ulangi Bu Lela. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Wahdahu la. an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ulangi sekali lagi. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu. Ya, kasihin sama Bu Lela. Taib. Pertanyaan sekarang. Bagaimana cara membersihkan kotoran dari binatang yang halal atau yang haram yang menempel di celana atau kain yang dipakai untuk sholat? Dicuci pakai air, cukup sudah. Atau kalau perlu pakai sabun. Bagaimana waktu sholat kita tahan mau buang angin, apakah batal sholatnya? Sholatnya nggak batal tapi makruh. Menahan buang angin misalnya atau menahan kencing. Hukum sholatnya apa? Makruh. Bagaimana Ustadz jika hubungan suami istri tidak langsung mandi besar disebabkan masih malam dan tidur lagi? Boleh yang demikian. Afdalnya habis melakukan hubungan suami istri langsung mandi. Kalau seandainya dia ngantuk atau sudah kecapean, kemudian dia disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Kalau juga sudah kecapean, sudah ngos-ngosan, ya langsung tidur nggak apa-apa. Tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu, wajibnya kita mandi kapan? Ketika kita akan apa? Akan sholat atau mau tawaf. Ya. Ustadz, bagaimana cara berwudu bagi wanita di tempat umum yang bercampur tempat wudu laki-laki dan perempuan? Insya Allah nanti kita akan jawab bulan depan ya, insya Allah. Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Insya Allah kita akan jawab bulan depan. Masih ada kesambungannya. Banyak banget ini. Wanita semua. Apakah disunahkan salat tahiyatul masjid ketika menunggu waktu salat di teras masjid seperti menunggu waktu isya? Kita katakan setiap orang yang masuk ke dalam masjid, pertama kali yang dia lakukan apa? Tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis dari Abu Qatadah Rib'i bin Haris Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, baik dia laki-laki ataupun perempuan, janganlah duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat sebagai wujud tahiyatul masjid, ya, sebagai salamnya dia kepada masjid. Jadi disunnahkan setiap kali kita masuk ke masjid, baik laki ataupun perempuan, untuk tahiyatul masjid. Gugurnya tahiyatul masjid tersebut tidak kita laksanakan ketika sudah iqamatus salat. Kita masuk ke masjid, ternyata sudah iqamatus salat, maka kita langsung melaksanakan salat wajibnya. Apakah menyentuh istri atau wanita yang bukan mahram membatalkan wudu? Kita katakan menyentuh istri kita tidak membatalkan wudu kita. Menyentuh wanita yang bukan mahram kita, wudunya tidak batal tapi berdosa. Menyentuh wanita yang bukan mahram kita, bukan istri kita, bukan ibu kita, bukan anak perempuan kita, bukan keponakan kita yang perempuan, wudunya tidak batal, tetapi apa? Berdosa, dosa besar. Kalau kita sengaja menyentuh istri orang lain, menyentuh perempuan yang bukan milik kita, wudunya tidak batal tapi dosa. Lebih bagus tangan kita ini terbakar, kata Nabi SAW, sehingga baju kita seluruhnya terbakar, daripada kita tersebut memegang istri kita, memegang perempuan yang bukan milik kita. Lebih bagus terbakar seluruh tubuh daripada kita
memegang perempuan yang bukan milik kita. Kalau salaman, ya jarak jauh saja. Jangan salaman dengan perempuan yang bukan milik kita, bukan mahram kita. Dosa besar. Lebih bagus benda yang tajam menusuk di tangan kita ini sehingga menyakitkan kita, itu lebih bagus daripada dia memegang perempuan yang bukan mahram dia. Wudunya bagaimana Ustaz? Wudunya masih sah, masih ada, tapi dia berdosa dikarenakan menyentuh perempuan orang lain atau menyentuh perempuan yang bukan miliknya atau perempuan yang bukan mahramnya. Jelas? Taubat dari selaman, cipika-cipiki kepada orang yang bukan milik kita, bukan istri kita dia itu, bukan anak perempuan kita dia tersebut, ya, atau bukan mahram kita dia tersebut, itu haram dan dosa besar. Batalkah wudu ketika bersentuhan suami istri? Batal enggak? Tidak batal. Ya, Bunda Aisyah ketika Rasulullah mau sholat mau apa? Minta dicium, cipika-cipiki lah kalau bahasa kita sekarang ini. Kemudian Rasulullah langsung sholat, tidak mengulangi, ya, wudunya, ya, sama istri, sama orang lain batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Tidak batal, tapi dosa nggak? Dosa. Batalnya sih nggak, dosanya iya. Apakah sah mandi kita, mandi hadas besar apabila air tersebut kecipratan dengan tubuh kita? Enggak apa-apa. Air mustakmal itu boleh untuk kita pakai. Buktinya Bunda Maimunah pernah memakai air yang bekas dipakai oleh Nabi SAW. Iya kan? Boleh. Seperti kasus wudunya tadi yang Rasulullah SAW, yang dimana para sahabat berebut untuk berwudu dari air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sebelum berwudu ucapkan apa? Bismillah, tanpa embel-embel ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup bismillah saja. Ya. Selama air tersebut tidak berubah rasa, tidak berubah warna dan tidak berubah bau, boleh kita gunakan untuk mandi dan boleh untuk kita gunakan untuk apa? Berwudu. Tapi kalau air ini saya taruh kopi, boleh enggak kita gunakan untuk mandi dan berwudu? Tidak boleh. Kenapa? Berubah warna. Kita campur dengan gula, kemudian air ini menjadi apa? Menjadi manis. Boleh nggak kita gunakan untuk berwudu atau mandi? Kenapa? Berubah rasa. Kemudian air kemasan ini kalau bertahun-tahun berubah nggak baunya? Berubah baunya. Kemudian boleh nggak kita gunakan untuk mandi atau untuk berwudu? Tidak boleh, karena berubah bau. Itu air suci itu yang boleh digunakan untuk berwudu dan mandi, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau. Jelas ikhwan fillah? Sudah azan? Batalkah wudu kita jika memakan makanan yang cara memasaknya langsung terkena api seperti ayam bakar dan sate? Gak batal wudunya, tapi sunnah. Tapi kalau yang dibakar itu sate onta, batal nggak wudu kita? Batal. Tapi kalau sate ayam, enggak. Cuma sunnah habis makan sate ayam, ya, yang dibakar, ya, bebek bakar misalnya, sunnah untuk berwudu lagi. Tapi bukan berarti batal. Daging hewan yang haram seperti babi dan anjing apakah termasuk najis? Ya, kalau untuk babi keseluruhannya, dari liurnya, dari badannya, kotorannya najis. Kalau anjing cuma liurnya saja. Kalau anjing, liur anjing adalah najis. Bahkan untuk membersihkannya tersebut dengan 7 kali bersihan. 1 kalinya yang pertama dengan tanah. Insya Allah kita akan jelaskan juga tentang masalah ini bulan depan, insya Allah.
Apakah kucing itu najis? Tidak. Kucing tidak najis, tapi kotorannya najis. Kotoran kucing najis nggak? Najis. Kucing kan binatang yang haram. Sepakat ulama. Kotoran binatang yang haram, kotorannya apa? Najis, termasuk kucing. Tapi kalau kucing kita pegang atau terkena liurnya, itu tidak najis. Jelas? Tapi kotoran kucing adalah najis. Ustadz, berkaitan dengan sujud, dianjurkan untuk berdoa. Apakah cuma sujud terakhir apa seluruh sujud? Yang benar seluruh sujud. Karena Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid, fa aksirud du'a indas sujud. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Maka oleh sebab itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Baik sujud di rakaat yang pertama, ataupun rakaat yang kedua, ataupun rakaat yang ketiga, ataupun rakaat yang keempat. Tidak mengkhususkan di rakaat yang terakhir sujudnya. Termasuk tasyahud juga. Sebelum salam banyak berdoa. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau lagi haid boleh nggak ikut kajian di masjid? Boleh. Perempuan yang haid dan nifas boleh datang ke masjid. Yang tidak boleh apa? Sholatnya. Kalau datang ke kajian ke masjid boleh. Ingat, perempuan haid dan nifas yang tidak boleh itu apa? Sholat, puasa, tawaf, hubungan suami istri. Yang kelima apa? Ya, ditalak atau dicerai. Ya. Sedangkan membaca Al-Quran, para ulama ikhtilaf tentang Al-Quran yang cuma Al-Quran saja. Ya, kita hindari misalnya. Thayyib, Quran terjemahan, sepakat ulama. Boleh membaca Quran terjemahan. Apalagi Quran yang ada di handphone itu. Sepakat ulama, perempuan yang haid, perempuan nifas boleh untuk membaca Al-Quran yang dari handphone itu. Termasuk Quran terjemahan. Mereka berdebat cuma berkaitan tentang Quran yang cuma mushaf Al-Quran. Al-Quran toh yang tidak ada terjemahannya. Perempuan datang ke masjid lagi haid dan nifas boleh. Ya disebutkan dalam dalil bahwasannya ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Bahkan tinggal di masjid perempuan tersebut. Setiap harinya ada di masjid. Namanya perempuan, bisa saja setiap bulan didatangi oleh tamunya yang bernama haid tersebut. Jadi perempuan haid atau nifas boleh datang ke masjid untuk mendengar kajian. Yang tidak bolehnya sholatnya saja. Terakhir, memakan bawang jika kita ingin sholat atau masuk ke masjid hukumnya apa? Ya, hukumnya makruh. Ya, bukan berarti bawang putih, bawang merah, bawang bombay itu haram ya, tidak. Tapi apa? Untuk mencegah orang terganggu dengan bau mulut kita. Habis makan bawang, habis makan bawang putih, ya, atau bawang bombay. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, usahakan ketika datang ke masjid itu dalam kondisi bau mulut tersebut tidak ada, sehingga yang keluar dari ucapan kita, dari perkataan kita, subhanallah, aroma-aroma yang sedap, aroma-aroma yang wangi, bukan aroma-aroma yang ngeri lagi bau. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pembacaan kitab Umdatul Ahkam pada pertemuan yang akan datang, yaitu bulan depan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.